Sultan Agung memerintah 1613 sampai 1645. Adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang dikenal atas upayanya memperluas wilayah kekuasaan dan menantang dominasi VOC di Nusantara. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan dua serangan besar terhadap Batavia, pusat kekuatan VOC di Jawa. Serangan pertama pada tahun 1628 mengalami kegagalan, sebagai besar karena kurangnya dukungan logistik dan persiapan yang memadai. Meskipun kedua serangan tersebut tidak berhasil, upaya Sultan Agung menunjukkan tekad untuk Mataram dalam menentang dominasi VOC. Selain itu, pembangunan lumbung padi mencerminkan strategi Sultan Agung dalam mengelola logistik dan ketahanan pangan untuk mendukung operasi militernya. Filosofi ketahanan pangan ini masih dikenang hingga kini, seperti yang terlihat dalam Festival Lumbung Mataram di Yogyakarta, yang mengedukasi masyarakat menentang pola bertani dan pentingnya lumbung padi pada masa Sultan Agung. Wahai para pembesar negeri, dengarkanlah titahku. Tanah Jawa ini harus makmur, tiada yang boleh kelaparan. Maka dengan ini, aku berkehendak untuk membangun lumbung padi, agar tiada yang kelaparan di masa mendatang. Kakanda, kehendak Tuhanku sungguh bijaksana. Namun Adinda khawatir akan tipu daya Belanda. Mereka sangat licik bagaikan ular mengikat. Tenang Adinda, Kakanda sudah tahu sifat asli mereka. Tenang saja, jangan khawatir. Benar adanya Baginda yang dikatakan oleh Permaisuri. VOC tidak akan tinggal diam. Mereka ingin menguasai tanah kita, ingin menghisap kekayaan kerajaan kita seperti lintah yang rakus, Baginda. Di sudut istana, seorang pria mengendap-endap. Dialah Jan de Vries. Mata-mata VOC mendengar segala rencana Sultan Agung. Wah, jadi itu rencana mereka. Saya harus kasih tahu komandan ini. Lapor komandan. Lapor. Ada info apa kamu hari ini? Komandan, saya telah tahu rencana Sultan Agung selanjutnya. Apa rencana mereka hari ini? Saya sudah tahu bahwa mereka ingin membuat lumbung padi dan saya tahu tempatnya. Wah, kerja bagus. Hahaha. Good job. Jika mereka tidak bisa bergantung pada kita, bagaimana kita bisa bergantung pada mereka? Kerahkan semua pasukan dan hancurkan semua. Siap, komandan. Penghancuran lumbung padi oleh VOC. Di benteng VOC, Kapiten Cornelis Spellman duduk di kursi megah membaca laporan mata-matanya. Pasukan VOC menyusup dan membakar lumbung padi Mataram. Api membumbung tinggi ke langit. Wahai pribumi, nyala kalian dari sini. Tidak. Ada apa gerangan Kisanak berlari? Kenapa? Ada apa? Saya melihat Belanda kemari dengan persenjataan lengkap. Apa? Ayo kita lari. Kita pergi dari sini. Cepat. Lapor Baginda, lumbung padi kita telah terbakar. VOC telah menyerang kita di kala lengah. Apa? Mereka ingin membuat rakyatku menderita. Ini tidak bisa biarkan. Kita harus melawan mereka. Kerahkan semua pasukan dan musnahkan mereka. Siap Baginda, laksanakan. Benarkan Kakanda, mereka itu sangat licik. Kita bagaimana Kakanda? Tenang saja Dinda. Kita akan bersama-sama berjuang untuk mengalahkan mereka semua. Baik Kakanda, Adinda akan menemani Kakanda. Siap, terima kasih. Setelah wafat Sultan Agung pada tahun 1645, Kesultanan Mataram mengalami periode kemunduran yang signifikan, terutama dalam hubungannya dengan VOC. Penggantiannya Amangkurat I memerintah dengan gaya otoriter yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan rakyat. Ada urusan apa kamu kesini, Cornelis?
Tuan Raja, tak perlu lagi kau berperang. Gabunglah dengan kami di VOC, Tuan Raja. Apa yang aku dapatkan jika bergabung dengan VOC, Cornelis? Kami akan memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaanmu, Tuan Raja. Sebentar, Cornelis. Saya akan berbincang dengan permaisuri saya. Silakan. Menurutku Kakanda, kita harus mengambil keputusan itu karena mereka mempunyai semua kekuatan untuk mumpuni segala bidang. Menurutku itu adalah cara yang harus mempertahankan kekuasaan kita. Bagaimana, Tuan Raja? Jadi, saya akan bergabung dengan VOC. Pilihan yang bagus, Tuan Raja. Apa? Kami ingin bergabung dengan VOC? Saya tidak setuju, Tuan Raja. Kenapa? VOC itu sangat licik. Diam-diam mereka bisa mengkeroposi kerajaan kita. Aku tidak setuju, Tuan Raja. Tenang saja, Tumenggung, tenang. Saya ingin memberontak kalau seperti itu, Tuan Raja. Lakukan apa yang kau mau, Tumenggung. Baiklah, kalau itu pilihanmu, Tuan Raja. Amankan permaisuri dan keluargaku, prajurit. Siap, Tuan Raja. Turnawijaya mengumpulkan para pengikutnya menyerukan pemberontakan. Saudara-saudara, kerajaan Mataram telah diserahkan ke Belanda. Apakah kita tinggal diam saja? Tidak! Kita harus menghancurkan pengkhianat ini. Perang pun berkecamuk di istana. Pasukan pemberontak menyerang dan Amangkurat I lari meninggalkan istana dengan sekelompok pengikutnya. Aku harus selamat, pasti menolongku. Namun, Vyosi tak peduli. Amangkurat I jatuh sakit dalam pelariannya, sementara Mataram semakin lemah dan hancur. Ada apa dengan kau, Tuan Raja? Cornelis, tepatilah janjimu. Aku sekarat, Cornelis. Apa? Janjiku? Sejak kapan aku berjanji? Sekarang, serahkan kekuasaanmu. Di puing-puing istana, Turnawijaya berdiri memandang kehancuran di sekelilingnya. Sultan Agung telah berjuang. Namun, pengkhianatan menghancurkan kerajaan Mataram. Kini, tinggal sebuah kenangan. Kerajaan Mataram telah jatuh ke tangan Belanda.